rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimmaani ahmadin rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimmaani ahmadin wa barikun nuri abdu mimmaani ahmadin wa barikun nuri abdu mimmaani ahmadin bilayalil maulidi bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kita lanjutkan rutinitas 2 minggu sekali. Seperti biasa, pengajian pertama kita membahas tentang tauhid ya. Khotimatun, pamungkas. Kalau ada pamungkas berarti ini kita sudah hampir mau tamat berarti. Ini adanya di ujung. Tauhid tentang Allah sudah kita pelajari, tauhid tentang Rasul-Rasul juga sudah kita pelajari. Nah sekarang tinggal khotimatun, pamungkasnya. Yajibu ala syakhsi ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Dikatakan bahwa wajib kepada setiap umat muslim mengetahui nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dari bapaknya ataupun yang dari ibunya, ya.
Nah, kewajiban mengetahui nasab Rasulullah yang dari bapaknya dan dari ibunya itu hukumnya wajib. Ya, wajib kita ketahui. Dalam arti ketika kita tidak tahu nasab Rasulullah yang dari bapaknya atau yang dari ibunya, kita dihukumi berdosa. Nah, inilah orang mulia. Nah, kalau orang mulia nasabnya juga ke bawah mulia. Fama nasabuhu sallallahu alaihi bapaknya, ayahnya, fahuwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi fahuwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibni Abdul Muttalib. Ayah Rasulullah itu ialah Sayyid Abdullah. Ya, Abdullah ini putra siapa? Abdullah ini putra Abdul Muttalib. Jadi Muhammadnya dan juga yang dari ayahnya. Nah, kalau kilab ini satu orangnya masih sama gitu ya, masih sama. Jadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang dari ayahnya dan dari ibunya ketemunya itu pada Sayyid kilab. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya masih gimana? Satu keluarga dari ayah dan ibunya. Fatajtami'u ma'ahu Shallallahu Alaihi Wasallam fi jadihi kilab. Maka nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada kakeknya yang bernama Kilab. Nah, itu tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang dari ayahnya maupun yang dari ibunya, dan itu wajib kita ketahui. Tidak boleh tidak. Nanti apa namanya? Gara-gara kita nggak hafal ini, ya, ketika kita mau masuk surga nih, ditanya sama malaikat, tahu nggak nasabnya Rasulullah? Pas ditanya nggak bisa, nggak jadi masuk surganya. Karena kenapa? Karena ada dosa dari kita tidak mengetahui nasabnya Rasulullah. Nah, mulai dari sekarang, cobalah dihafalkan. Atau kalau memang susah untuk dihafal, ya, dijadikan hadorot. Tapi kan tawasul ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah sampai ke sana gitu. Insyaallah itu kalau malam Jumat pasti kita baca kan? Nah, dan itu akan kita hafal terus. Wa mimma yajibu aidan ayyulama anna lahu awdan wa annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qada'i wa hadhihi syafa'ah mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi saja pembahasan tentang tauhid. Nah, kita ganti kitab lagi tentang pembahasan ilmu fikih. Iketannya itu wadah atau bukan kira-kira? Kalau memang dikatakan wadah, ya taklid saja kepada Imam Hanafi, ya. Nah, bahkan ya di sini ada pembahasan jika misalkan wanita kan diperbolehkan menggunakan emas. Lah, ketika dia berkumur kan suka nyiduk air pakai tangannya. Nah, tangannya itu dihukumi wadah. Sedangkan di tangannya ada emas. Nah, itu haram atau tidak? Itu juga haram. Ya. Tapi dimaafkan. Haram tapi dimaafkan. Jadi bagi wanita boleh saja. Apa sih ya kalau Nah, beres tentang penggunaan wadah. Selanjutnya masih terus ini berapa? Terus. Faslun fistimali alati siwa. Nah, ini sudah mulai mendekati ke wudu.
Ya, pasal menerangkan tentang menggunakan alat siwak. Susur itu siwak ya. Wa huwa min sunanil wudu'i. Siwak itu bagian dari sunnah-sunnah wudu, bahkan dari sunnah-sunnah sholat. Ya, ada hadis mengatakan seperti ini: laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan bersiwak. Gitu. Maka akan aku wajibkan bersiwak. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan bersiwak. Tapi kenyataannya Rasulullah khawatir, ya, siwak itu memberatkan umatnya, maka hanya dihukumi sunnah. Tapi bagi Rasulullah sendiri hukumnya itu wajib. Sedangkan bagi umatnya hukumnya sunnah. Faedahnya banyak sekali nih, diantaranya bisa memperkuat ingatan, khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Terus bisa memperlancar mempermudah membaca Al-Quran. Ya, jika yang sulit baca Quran ya, perbanyak aja bersiwak. Insya Allah lama kelamaan sambil belajar Al-Quran itu akan lancar bacaannya. Terus akan memperlambat proses tumbuhnya uban syahwat muda. Syahwat muda lah itu jika kita bersiwak. Syahwat muda. Wa yutlaqus siwak aidan ala ma yustaka bihi min araqin wa nahwi. Siwak ya dimutlakan, maksudnya ditujukan kepada apapun yang bisa dipakai untuk menggosok gigi, baik itu dari kayu atau lain sebagainya. Ya, jadi bersiwak itu bisa pakai kayu siwak yang biasa ya, atau bisa pakai kain nih bisa dipakai siwak jika memang kita sudah kecanduan menyunah Rasul. Sedangkan siwaknya nggak ada, gunakan aja kain ya, bisa untuk bersiwak. Bisa penting kain. Kalau pakai tangan gimana? Nggak bisa. Kalau pakai tangan karena apa? Karena ini bukan alat ya, alat. Kecuali memang tangannya sudah terlepas dari jari kita. Itu boleh. Itu bisa digunakan. Yang penting batakannya apa ya? Dia itu kasar tapi lembut. Ya, kasar dan tidak membahayakan gigi kita. Kalau kikir gimana? Kikir kan dia kasar. Ya, kasar, tapi dia dapat membahayakan mulut kita, itu tidak boleh. Lalu sikat gigi gimana? Sikat gigi bisa, sama aja ya, itu bisa digunakan untuk bersiwak. Niatnya baik ya. Ya, asal kita niatnya gimana? Nawaitu an ashtaka lillahi ta'ala. Gimana? Nawaitu an ashtaka lillahi ta'ala. Niat itu di hati ya. Niat itu di hati. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, niat saya bersiwak karena Allah, udah jadi juga ya. Nah itu tentang siwak. Wasiwak mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan dalam setiap keadaan. Ya, mau apapun itu kita disunahkan untuk bersiwak. Apalagi jika kita mau sholat, mau berwudu, intinya jika kita mau beribadah. Wala yukrahu illa ba'da zawali lisa'im. Tapi bagi seseorang yang berpuasa, yang sedang puasa, dimakruhkan bersiwak ya, jika matahari sudah tergelincir ya, dari pagi ke zuhur itu boleh
bersiwak dari duhur ke maghrib itu tidak boleh karena dimakruhkan bagi orang yang puasanya puasa apa? Fardu atau naflan, baik itu puasanya puasa fardu atau puasa sunnah. Lalu gimana tuh kalau setelah maghrib? Boleh nggak kita bersiwak lagi? Wa tazulul karahah bi ghurubi syams, dan hilang kemakruhan ketika sudah datang waktu maghrib. Kalau sudah maghrib kita disunahkan lagi untuk bersiwak. Waqtarun Nawawi adamal karahah mutlaqan, tapi menurut Imam Nawawi enggak ada kemakruhan. Ya, walaupun bagi orang yang sedang berpuasa enggak ada kemakruhan katanya. Ya, kata Imam Nawawi. Tapi ya, fatwa Imam Nawawi yang ini itu dihukumi lemah. Jadi yang kuat itu ialah yang makruh jika orangnya sedang berpuasa. Wa huwa siwak fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Nah, ada 3 kondisi yang memang sangat disunahkan untuk bersiwak. Ada 3 keadaan yang sunnahnya itu naik derajatnya menjadi sunnah muakkad. Gede lagi pahalanya. Min ghairi ahaduha inda taghayyuril fami min azmin, itu ketika berubahnya keadaan mulut karena terlalu banyak mingkem ya. Nah, kalau kita terlalu lama mingkem gitu ya untuk mulut, biasanya kan jadi bau. Nah, ketika ada bau itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Kalau siwaknya cara sikat gigi, gitu biar enggak bau. Pakai odol bisa. Ya. Jika nanti ada yang mengatakan seperti ini bahwa sikat gigi tidak bisa dikiaskan kepada siwak, memang benar, ya, memang benar. Sikat gigi tidak bisa dikiaskan kepada siwak. Itu tidak bisa, tapi diperbolehkannya bersiwak dengan menggunakan sikat gigi itu bukan melalui jalan dalil menggunakan kias, tapi menggunakan dalil keumuman lafaz ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwihi. Ya, keumuman lafaz setiap alat yang bisa digunakan untuk menggosok gigi. Nah, niat kalau gosok gigi kita pengen ada nilai ibadahnya gitu ya, niati dengan bersiwak, insyaallah itu ada pahalanya. Wasani fi'li wa huwa al-muraduna wa yaftahu wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bi. Jadi dalam kata wudu ada yang dikatakan wudu dengan didomahkan wawunya. Terus ada yang dikatakan wadu gitu. Wadu. Jadi ada yang dipatahkan wawunya. Nah, jika wudu, nah itu wudu yang suka kita laksanakan. Jika wadu itu nama air yang kita gunakan untuk berwudu. Jadi ada perbedaan ya antara wudu dan wadu. Jika wudu itu adalah pekerjaannya, sedangkan wadu ialah air yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, kita membahas wudu. Wa furudul wudu'i sitatun. Keparduan wudu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Ahaduha an-niyat. Pertama niat. Ya, niat. Mazhab Imam Syafi'i setiap amal ibadah itu harus diawali dengan niat. Dengan dalil innamal a'malu bin niyati. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya gitu. Seperti itu. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Apa yang dinamakan dengannya? Yang dinamakan niat menurut
ilmu fikih ya, ilmu fikih ialah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'in bermaksud melakukan sesuatu ya diiringi dengan pekerjaannya. Jadi niat itu apa namanya? Maksud yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Jadi antara niat dan pekerjaannya itu harus bersama-sama. Seperti kita akan wudhu ya, akan wudhu. Nah, niat pada wudhu itu harus berbarengan dengan membasuh wajah. Sumia azman. Adapun ketika maksud ya tidak berbarengan dengan pekerjaannya, itu tidak dinamakan niat ya. Seperti kita bermaksud besok akan pergi ke pasar misalkan. Nah, itu tidak dikatakan niat, tapi dinamakan apa? Azman. Itu namanya azam. Itu namanya azam. Nah, ini kita harus bisa membedakan kita harus membedakan antara niat dan azam. Niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya, sedangkan apa? Yang tidak berbarengan dengan pekerjaannya itu namanya azam. Ya, semua niat dalam ibadah harus berbarengan dengan pekerjaannya, kecuali dalam puasa. Ya, dalam puasa dimulainya dari kapan? Dari terbit saja. Ya. Nah, dalam praktek berpuasa niatnya tidak diharuskan harus berbarengan dengan apa munculnya fajar. Karena kenapa? Karena sulit ya, sulit mengetahui munculnya fajar. Maka di dalam puasa dibolehkan berniat pada malam hari setelah tarawih biasanya. Kita sudah niat. Adapun selain apa puasa itu niatnya harus berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, cara berniat dalam wudhu ialah inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ketika kita membasuh wajah. Niat pada wudhu itu ialah ketika kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, nah hati spontan niat nawaitul wudu, niat aku berwudu fardu karena Allah. Au muqtarinatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Tidak mencukupi jika niat berwudu sebelum membasuh wajah. Ya, tidak mencukupi. Misalkan kita berniat wudu ketika membasuh tangan ya, sebelum membasuh wajah, itu niatnya tidak mencukupi. Karena jika niat itu jika kita ingin niat kita mencukupi dalam berwudu, itu harus dibarengkan dengan membasuh wajah. Bagaimana jika kita niat setelah membasuh wajah? Itu juga sama, tidak mencukupi. Yang mencukupi itu ialah niat yang dibarengkan dengan membasuh wajah. Wasani ghuslu jami'il wajh. Kedua, membasuh seluruh wajah. Pertama tadi niat yang dibarengkan dengan membasuh wajah. Nah, rukun yang kedua ialah membasuh wajah. Nah, apa saja yang dikatakan wajah menurut ilmu fikih? Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyain.
Diukur dari panjang, dari atas ke bawah, panjang dari atas ke bawah, yaitu dari mulai apa namanya, mana binti sya'ri rasi, tempat tumbuhnya rambut, ya, dari ujung tempat tumbuhnya rambut, berarti ini sampai ke bawah ke wa akhirul lihyain, dan pada ujung tulang dua ini sini sampai ke sini berarti ujungnya, ya, dari sini ke sini berarti ini ke bawah nih, bawah ini masih dikatakan wajah. Nah itu dari panjang, dilihat dari panjangnya. Kalau lebarnya gimana? Wahaduhu ardan ma bainal udhunain wa idza kan ala wajhi sya'ra. Lebarnya ialah daerah wajah antara kedua telinga. Jadi dari sini ke sini, ya. Ini masih dikatakan wajah. Jadi ini harus terbasuh ketika kita berwudu nih yang putih ini. Ya, apalagi apa namanya? Maaf. Ini kalau bahasa Indonesia apa namanya? Kening ya ini. Kalau bahasa Sunda sulah ya. Sulah. Ini juga sama, harus terbasuh. Tapi awas, ini diukurkan kepada ukuran manusia yang rambutnya tumbuh normal. Bagaimana kalau yang botak? Ya, yang botak, ya ukurin aja, ukurin ke manusia yang rambutnya tumbuh normal. Agama tidak memaksa. Juga sampai ke sini jadi repot dong kalau kita berwudu. Nah, yang makin repot ialah perempuan. Mana perempuan? Ada perempuan. Soalnya seperti ini. Dari sini ke sini ini masih termasuk wajah. Dari sini ke sini. Ya, jadi rambut dan daerah sini nih, ini harus terbasuh. Jika kita tarik benang dari sini ke sini nih, secara garis lurus, maka ini masih termasuk wajah. Sedangkan perempuan rambutnya panjang, ya. Sedangkan perempuan itu rambutnya panjang. Maka bagi perempuan atau laki-laki yang rambutnya panjang ketika berwudu, ininya harus ditarik dulu ke depan. Gitu. Ini dari sini ke sini nih. Rambut ini ya, rambut panjang. Iya, yang dari sini ke sini nih. Karena ini harus terbasuh. Iya, cabangnya. Karena itu harus terbasuh dan dia merupakan bagian dari wajah. Wazal itu wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin sampai wajah saja dulu ya. Nanti tangan dan selanjutnya kita bahas minggu depan. Mari keturunan Rasulullah. Wajib bantah rasanya Rasulullah. Iya. Kalau enggak bikin itu, Pak, apa namanya? Kaligrafi nasab ya. Kaligrafi dibingkai gitu, dipajang di bagus ya. Ya, Pak. Ini fotokopi. Gampang. Wajib nyawa keturunan Rasulullah. Dibuta KBG. Aku mendawa doa. Ya, sudah bersedia pengajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya wa quruniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi
مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل صلواتك وبركتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وختم النبي سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول رحمته اللهم ابعث المقام محمد الذي يمد بالأولون والآخرون اللهم يسر أمورنا بجاه حبيبك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولجميع ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء Shri